Tahukah Anda bahwa sebuah nyanyian yang dikenal sebagai himne misi terbaik abad ke-20 ditulis oleh seseorang yang tidak pernah terjun secara langsung dalam pelayanan di ladang misi? Edith Margaret Clarkson, yang lebih sering dikenal dengan nama Margaret, lahir pada tanggal 8 Juni 1915 di Melville, Saskatchewan, Kanada, sebagai anak ketiga dari 5 anak pasangan Frederick Henry dan Ethel May Brown Clarkson. Tidak lama setelah ia lahir, mereka sekeluarga pindah ke Toronto, kota yang selanjutnya menjadi kampung halamannya. Sejak kecil, Margaret sudah menyukai puisi dan himne, seperti yang dikatakannya sendiri. Sebelum usia 10 tahun, aku sudah menghafalkan ratusan himne di luar kepala. Di gereja, selama khotbah yang panjang, aku akan tenggelam sendiri dalam buku nyanyian. Di rumah, aku akan bertengger tinggi di atas pohon ceri, menyanyikan himne. Pada usia 12 tahun, ia sudah mulai belajar bermain piano dan menulis puisi. Dan pada tahun yang sama juga, kedua orang tuanya bercerai. Pada tahun 1935, dalam usia 20 tahun, Margaret menyelesaikan pendidikannya di Toronto Teachers College. Namun, pada waktu itu pekerjaan sangat langka, sehingga ia harus pergi jauh dari rumah untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai seorang guru sekolah dasar. Mula-mula, ia mengajar di sebuah kamp penebangan kayu di distrik Sungai Hujan di Ontario Barat Laut yang berjarak 1.400 mil atau lebih dari 2.200 km dari rumahnya. Kemudian ia berpindah ke sebuah kamp penambangan emas di Danau Kirkland, Ontario Utara, 450 mil atau sekitar 720 km di utara Toronto. Di kedua tempat tersebut, ia mengajar selama 7 tahun, sebelum akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali ke Toronto dan mengajar di sana selama 31 tahun berikutnya. Selama 7 tahun jauh dari rumah itulah ia merasakan kesepian yang sangat dalam, baik secara mental, secara budaya, dan di atas semuanya secara rohani. Karena selama masa tersebut ia hanya bertemu dengan sedikit sekali orang Kristen yang benar-benar lahir baru, dan sama sekali tidak menemukan gereja atau persekutuan di mana ia dapat belajar dan bertumbuh bersama. Pada suatu malam yang dingin di bulan Februari di tahun 1938, ketika ia sedang membaca Alkitab sambil merenungkan perasaan sepinya, tiba-tiba sebuah ayat seakan-akan melompat dari halaman yang sedang ia baca. Ayat itu adalah Yohanes 20 ayat 21. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri yang disampaikannya ketika ia menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sebagai latar belakang, Margaret memiliki keterbatasan fisik yang cukup mengganggu. Kondisi kesehatannya kurang baik. Ia sering sakit kepala yang sangat berat, bahkan hingga muntah, dan itu bisa berlangsung hingga berhari-hari. Karena itu ia menyadari bahwa ia tidak mungkin melakukan pelayanan misi ke luar negeri, walaupun ia memiliki kerinduan yang sangat besar untuk bekerja di ladang misi. Namun ketika ia membaca ayat tersebut, ia merasa Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepadanya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa tempat inilah ladang misinya. Tuhanlah yang mengirimnya ke tempat yang sepi ini untuk menjadi utusannya. Dan malam itu juga ia menuangkan hasil perenungannya ke dalam sebuah puisi 5 stansa yang berjudul So Send I You. Setiap stansa dari puisi ini berbicara mengenai salah satu aspek dari pelayanan misi. Stansa pertama berbicara mengenai pelayanan misi sebagai pekerjaan dan pengabdian yang tanpa pamrih, tanpa penghargaan, tanpa bayaran, tidak dicintai, tidak dicari, dan tidak dikenal. Bahkan malah lebih banyak dihina, dicemooh, dan dicibir. Stansa kedua berbicara mengenai tujuan pelayanan misi, yaitu untuk membalut yang terluka dan patah, menolong jiwa-jiwa yang mengeluh dan meratap, serta menanggung beban dunia yang menderita. Stansa ketiga berbicara mengenai perasaan kesendirian dan kerinduan
baik yang dirasakan oleh para pelayan misi maupun oleh orang-orang yang dilayani. Para pelayan misi merindukan rumah, sahabat, dan handai taulan mereka yang jauh di tempat asal mereka, yang mereka tinggalkan untuk melayani orang-orang yang lapar dan haus akan kasih dan pengenalan pada Kristus. Stansa keempat berbicara mengenai penyangkalan diri yang harus dialami oleh setiap pelayan misi. Mereka harus meninggalkan ambisi dan memadamkan segala nafsu mereka untuk melayani di tempat di mana orang-orang mungkin akan menolak mereka. Intinya adalah mematikan diri agar Kristus dapat hidup di dalam dan melalui mereka. Stansa terakhir mengingatkan kita bahwa sebagai pelayan misi, kita diutus kepada orang-orang yang hatinya telah menjadi keras dan matanya telah menjadi buta karena kebencian. Sehingga dengan demikian kita akan menyelami karya Kristus di Kalvari. Dan sebagai kodanya adalah firman Kristus sendiri yang menjadi inspirasi nyanyian ini, yaitu karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Kecerdasan Margaret dalam menulis puisi tampak dalam begitu banyaknya aliterasi atau pengulangan konsonan dalam setiap bait dalam bahasa aslinya. Misalnya, kata-kata seperti unrewarded, unpaid, unloved, unsought, unknown. Atau frasa to bind the bruised and broken. Loneliness and longing, to die to dear desire, hearts made hard by hatred, dan sebagainya. Sayangnya keindahan ini tidak tercermin dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Margaret mengirimkan puisi tersebut kepada seorang sahabat yang kemudian memuatnya di sebuah majalah rohani tanpa sepengetahuannya. 16 tahun kemudian, pada tahun 1954, John Willard Peterson, seorang musisi yang pada waktu itu bekerja sebagai staf radio WMBI milik Institut Alkitab Moody, menemukan puisi ini. Ia membacakannya dalam salah satu program radionya. Ia begitu tergerak oleh puisi ini, sehingga ia menyimpan satu salinannya. Dan beberapa minggu kemudian ketika ia sedang berlibur di Kansas dan bermain piano di rumah ibunya, kata-kata dalam puisi ini terlintas kembali di benaknya. Sebuah melodi mengalir melalui jari-jarinya, dan terciptalah sebuah himne yang di kemudian hari dikenal sebagai himne misi terbaik abad ke-20. Pada tahun 1990, tim nyanyian GKI menerjemahkan himne ini ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kuutus Kau, dan masuk dalam koleksi buku Nyanyikanlah Hidung Baru atau NKB nomor 210. Ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui orang, yaitu bahwa Margaret menulis versi kedua dari puisinya ini. Pada tahun 1962, dalam usia 47 tahun, ia menyadari bahwa puisi yang ditulisnya ketika ia baru berusia 22 tahun itu sebenarnya sangat berat sebelah. Ia hanya memandang pada berbagai penderitaan dan kesusahan dari pelayanan misi. Memang benar, makna panggilan sebagai murid Kristus adalah memikul salib. Namun salib itu juga disertai dengan mahkota kemuliaan. Karena itu ia menulis sebuah puisi lain yang menggambarkan keseimbangan tersebut dan meminta Peterson untuk mengubah melodinya. Namun demikian, himne kedua ini tidak dapat menggantikan himnenya yang pertama. Bahkan sebagian besar penerbit mengabaikannya. Margaret menyadari hal ini. Ia mengatakan bahwa himne yang kedua tidak ditulis dalam suasana emosi yang sama seperti himne pertama. Mungkin secara teologis benar dan baik, tapi sentuhan emosinya sudah tidak ada. Sepanjang hidupnya, Margaret tidak pernah terjun langsung dalam pelayanan di ladang misi seperti yang biasa kita pahami. Namun karunia-Nya sebagai guru, pengarang puisi, dan penggubah himne telah menguatkan pelayanan banyak misionaris di seluruh dunia. Dan kiranya saat ini juga menguatkan kita semua. Terus dengan hati teguh, meski
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.